Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keberatan dan banding dalam pajak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabil Putra Zenta dengan NIM 20210111041. Saya Yeni Rosa Damayanti dengan NIM 20210110006. Saya Dini Fernanda Hartono Putra dengan NIM 202107110001. Yang pertama itu ada keberatan. Pengertian keberatan secara sederhananya adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Next. Nah, dalam hal apa saja sih keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar, yang keempat, surat ketetapan pajak nihil, yang kelima, pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak itu yang dianggap tidak adil, dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Syarat pengajuan keberatan. Syarat pengajuan keberatan antara lain, yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya satu surat ketetapan pajak untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Keempat, kuasa yang ditunjukkan oleh mereka pada butir di atas. Next. Jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Ketiga, surat keberatan yang dikirim melalui pos harus dengan pos tercatat. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Next. 2. Banding, pengertian banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusannya yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Next. Syarat pengajuan banding. Apa aja sih syarat pengajuan banding? Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, wajib pajak harus mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia yang paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Yang terakhir, surat banding berisi 1 surat keputusan. Terus di sini juga ada
siapa saja yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak? Di sini ada 3. Yang pertama, wajib pajak badan oleh pengurus. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir, kuasa hukum dari wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Di sini juga ada pencabutan banding. Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut sudah dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Terus keputusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak saja, yang biasanya meliputi jumlah rugi berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan.